Oke semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Putra dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing channel. Ya, video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, yang akan dibahas yaitu consumer channel level ya. Di sini terdiri dari 3 level channel konsumen. Channel untuk konsumen yang pertama dari produsen langsung ke customer. Nah, ini berarti produsen itu sendiri yang membuat produk dan produsen itu juga yang langsung memasarkannya. Contohnya yaitu untuk produk It's Sambal ya. Produk It's Sambal itu merupakan produk sambal rumahan yang dibuat diproduksi oleh perusahaan sendiri dan dipasarkan oleh perusahaan itu juga melalui portal-portal penjualan online dikelola oleh sendiri. Selanjutnya yaitu produser melalui retailer dan kemudian ke customer. Nah, contoh yang bisa diterapkan di sini yaitu produser bertindak sebagai pembuat produk, kemudian menyuplai ke retailer atau penjual-penjual yang eceran, kemudian untuk disalurkan kepada customer. Nah, contohnya di sini yaitu Apple. Apple sendiri merupakan produk elektronik ya, contohnya HP. Nah, ini yang bertindak sebagai retailernya yaitu iBox. Untuk bisa dari iBox ini kita sebagai customer bisa mengakses atau mendapatkan produk Apple ini. Selanjutnya yaitu produser, kemudian wholesaler, retailer, dan customer. Nah, contoh yang bisa kita ambil di sini yaitu produk Bango. Bango itu merupakan produk kecap manis yang diproduksi yang bertindak sebagai produser di sini adalah PT Anugrah Mutu Bersama dan PT Sekar Laut. Selanjutnya untuk wholesaler sendiri merupakan perusahaan yang bertindak sebagai distributor utama lah bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk ini produk Bangun sendiri distributor itu PT Unilever ya. PT Unilever. Selanjutnya untuk retailernya yaitu pasar-pasar umum ya, seperti warung-warung, Indomaret, Alfamart, dan supermarket lainnya. Dan selanjutnya untuk customer ya kita sendiri sebagai customer akhir. Selanjutnya untuk business channels, di sini hampir sama dengan yang customer channel tadi, cuma bedanya di sini customernya itu bukan customer konsumen akhir, konsumennya berupa pelaku bisnis ya, pelaku bisnis. Untuk yang pertama, tipe yang pertama itu dari produsen langsung ke customer bisnis. Contohnya seperti PT Gajah Tunggal Tbk yang memproduksi ban. Ini untuk ban motor, contohnya dia memproduksi ban motor untuk mensuplai ban-bannya agar bisa digunakan di PT Yamaha. Ya, jadi Yamaha langsung menggunakan original equipment dari ban-ban dari Gajah Tunggal ya. Selanjutnya itu dari produser, kemudian bisnis distributor, dan berakhir di bisnis customer. Nah, produser sendiri di sini kita bisa lihat contohnya yaitu kedelai. Produser sendiri merupakan, kalau lihat di sini, petani kedelai ya. Petani kedelai kemudian yang bertindak sebagai distributor bisnis, yaitu para pengepul ya. Para pengepul, kemudian untuk customernya yaitu perajin tahu dan tempe. Selanjutnya yang ketiga ada produser. Kita ambil contoh Bangau lagi, di mana produser PT Anugrah Mutu Bersama dan manufacturing representatifnya yaitu PT Unilever, kemudian bisnis distributor
yaitu retailnya berupa Alfamart dan Indomaret ataupun supermarket lainnya, itu pedagang nasi goreng ya. Pedagang nasi goreng kan menggunakan produk Bango ini kemudian untuk dijual lagi, untuk dipasarkan bersama dengan produk dari bisnis terakhir tersebut. Yang akan kita bahas di sini adalah multi-channel distribution. Multi-channel distribution merupakan perusahaan yang menggabungkan beberapa channel distribusi sekaligus ya. Kita bisa contoh di sini yaitu PT Gajah Tunggal Tbk yang memproduksi ban. Untuk pembahasan di sini saya berfokus pada ban motor. Di sini untuk Gajah Tunggal sendiri tidak menjual secara langsung menggunakan internet atau based on intinya nggak dijual langsung loh dari pabrik ke customer. Nah, penjualan di sini melalui retailer sendiri kita bekerja sama, yaitu sales Gajah Tunggal bekerja sama dengan Speedboat. Nah, dari Speedboat ini bisa langsung menjangkau customer akhir ya. Terus yang kedua, selanjutnya ada dari produser dari PT Gajah Tunggal, kemudian ke distributor. Contohnya ada PT Sumber Harpindo Lestari Sentosa. Ini distributor resmi yang terdaftar di Gajah Tunggal, letaknya di Semarang. Kemudian dari sini disalurkan lagi ke store-store seperti Proban, mungkin kalau Getrajal, Tayazon, terus ya masih banyak yang lainnya. Dan dari toko-toko ini digunakanlah oleh para pelaku bengkel ya untuk replacement. Selanjutnya yang produser langsung ke bisnis segmen customer business. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Gajah Tunggal langsung ke direct ke Yamaha. Selanjutnya ada vertical marketing system. Nah, di sini terdiri dari 3 poin ya. 3 bagian. Yang pertama corporate PMS, kemudian kontraktual PMS, dan administrative PMS. Untuk corporate PMS sendiri berarti vertical management system corporate. Perusahaan sendiri bertindak sebagai produsen dan juga sebagai distributor yang langsung memasarkan produknya sendiri. Ya, kita ambil contoh lagi di sini. Ini yaitu example. Ya, dia menjual produknya melalui online. Online-nya di sini dijual melalui website resminya dan juga sosial media resminya juga. Selanjutnya yaitu kontraktual PMS atau kerjasama distribusi ya. Biasanya contoh yang paling gampang di sini yaitu adalah franchise. Di mana untuk menjalankan usaha ini terdapat kontrak kerjasama yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, dari pihak produsen maupun pelaku usaha yang akan menjalankan usaha tersebut. Nah, contohnya di sini yaitu paket usaha Kopi Ratakiri. Kopi Ratakiri ini salah satu franchise kopi ya, yang menjual atau memasarkan berbagai jenis minuman, utamanya kopi. Nah, adapun di sini terdapat beberapa benefit yang bisa diambil, yang bisa dinikmati para pengguna, para yang mengambil paket usaha ini. Antara lain nggak ada royalti, kemudian mitra seumur hidup, dan profit yang dijanjikan besar. Terdapat juga syarat dan ketentuan yang contohnya beberapa poinnya di bawah ini. Next,
Kemudian administrate PMS atau jaringan pemasaran yang mengkoordinir program pemasaran dari satu atau beberapa perusahaan, di mana perusahaan yang mengadministrasi ini bisa membatasi jumlah display, kemudian memberikan kebijakan harga yang harus dipatuhi oleh supplier toko. Nah, contoh di sini adalah Walmart. Walmart kan merupakan retailer terbesar ya yang ada di Amerika. Nah, ini dia itu bisa ngatur gimana caranya supplier-suppliernya itu ngikutin apa yang dimau oleh Walmart. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua yaitu channel design decision. Channel design decision ini terdiri dari 4 poin ya. Pertama, analisa kebutuhan konsumer, kemudian menentukan saluran objektivitas, menentukan saluran identifikasi, alternatif saluran, dan mengevaluasi. Ya. Untuk yang pertama, analisa kebutuhan pelanggan. Nah, analisa kebutuhan pelanggan di sini kita contoh dari perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek sendiri awalnya berdiri di tahun 2010 ya. 2010 itu berdiri atas dasar kebutuhan moda transportasi yang mendukung mobilitas yang mudah, aman, serta cepat dan murah untuk daerah perkotaan. Nah, berarti pada awalnya untuk Gojek sendiri berfokus pada pelayanan ojek online. Ya. Selanjutnya, set objective channel atau menetapkan tujuan saluran perusahaan target dan peningkatan pelayanan, kemudian penentuan segmentasi yang akan dilayani, dan penentuan saluran yang dipengaruhi produk pemasaran, pesaing, dan lingkungan. Penetapan tujuan saluran perusahaan, target, dan peningkatan. Nah, untuk yang pertama ini, tujuannya yaitu untuk memenuhi permasalahan yang sudah disebutkan tadi, yaitu berarti dia akan memberikan, Gojek sendiri akan memberikan pelayanan yang akan memenuhi sebutkan tadi ya, permasalahan tentang ojek. Kemudian segmentasi yang akan dilayani, segmentasi di sini langsung direct, yaitu para masyarakat yang ada di perkotaan yang membutuhkan layanan ojek. Kemudian penentuan saluran produk yang dipengaruhi oleh pemasaran, pesaing, dan lingkungan. Nah, di sini untuk memenuhi produk-produk di atas, kebutuhan di atas yang sudah disebutkan tadi, di sini Gojek memberikan kemudahan akses di mana bisa diakses langsung menggunakan handphone ya, langsung order, kemudian memberikan jaminan keamanan, kecepatan, dan memberikan harga yang murah, serta bisa diakses di seluruh daerah perkotaan. Selanjutnya, identifikasi alternatif channel, yaitu memberikan alternatif dari produk utama perusahaan. Nah, di sini Gojek setelah rilis untuk untuk produk utamanya yang itu ojek online. Nah, di sini dia mengembangkan lagi alternatif usaha, ya, di mana terdapat banyak pilihan-pilihan alternatif yang disajikan atau diberikan dari perusahaan, di mana semua ini berpacu pada ketiga pilar Gojek, yaitu kecepatan, bergerak cepat dan mendorong batasan, kemudian inovasi, menyelesaikan masalah dalam skala yang besar, kemudian memberikan dampak sosial, mentransformasi dan menginspirasi perubahan. Nah, yang sangat bisa dirasakan di sini adalah dampak sosial ya, yang dapat kita rasakan sendiri, yaitu di mana dulu kalau mau pesan ojek kan harus cari ojek pangkalan, atau kalau sekarang saking mudahnya
kita tinggal order lewat HP, udah langsung driver menjemput kita. Kemudian kita juga bisa mendapatkan promo-promo menarik gitu, lebih harga lebih murah. Kemudian dengan produk-produk tambahan ini seperti GoFood, Gokar, terus Gosen, yaitu kita bisa mengirim-ngirim paket dengan mudah. Dan ada juga nih untuk pemesanan tiket. Selanjutnya, evaluasi yang terakhir yaitu memberikan evaluasi dari apa yang telah dilakukan perusahaan terkait dari ekonomi, kemudian permasalahan kontrol, dan kriteria adaptif. Nah, kriteria adaptif di sini berarti perusahaan akan bergerak secara fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Nah, dibuktikan dengan peluncurannya atau berkolaborasi antara Gojek dan Tokopedia. Nah, ini membuat sebuah perusahaan unicorn yang baru dan terbesar, kemudian meluncur juga di bursa saham ya, untuk kemajuan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Oke, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Ini referensinya berupa dari Gojek dan dari buku Kotler. Terima kasih, semoga bermanfaat.